Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, suka-suka. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara menghafal sifat-sifat periodik unsur. Seperti kita ketahui bahwa beberapa sifat unsur yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang jari-jari atom. Jadi, apa sih jari-jari atom itu? Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar. Selanjutnya ada elektronegativitas, yaitu merupakan kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Selanjutnya ada afinitas elektron. Jadi afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan jika suatu atom menangkap elektron. Kemudian ada oksidator. Oksidator ini maknanya atau artinya justru mengalami sebuah reduksi, yaitu kemampuan suatu atom untuk melepaskan elektron atom. Selanjutnya ada reduktor. Reduktor di sini adalah kemampuan suatu atom untuk memaksa atom lain menangkap elektron. Jadi dalam reduktor ini mengalami atau terjadi sebuah oksidasi. Nah, sekarang bagaimanakah trik atau cara cepat menghafal sifat-sifat periodik unsur tersebut? Coba perhatikan kuadran yang ada di sini. Jadi kita bagi menjadi 4. Kuadran 1 di sini sebagai pusat nanti yang kita isi dan kuadran 3. Yang ada dalam kuadran 1 itu apa saja? Jadi yang ada di kuadran 1 yaitu energi ionisasi, kemudian elektronegativitas, afinitas elektron, oksidator, dan asam oksi. Nah, dalam kuadran 1 ini mempunyai sifat, jadi kita lihat panah di sini, ini dalam suatu kuadran 1, jadi semakin ke atas dan semakin ke kanan, ini akan semakin bertambah besar nilainya. Nah, sifat di kuadran 3 yang termasuk di dalam kuadran 3 di sini adalah jari-jari, logam, basa, dan reduktor. Atau bisa memakai cara cepat, jangan lupa beli revo. Nah, sifat di kuadran 3 ini adalah semakin ke kiri dan semakin ke bawah, maka nilainya akan semakin besar dan semakin bertambah. Contoh sekarang. Golongan misalkan ada golongan 2A. Jelaskan nilai dari sifat oksidator dalam satu golongan tentunya ya, dalam satu golongan. Satu golongan, golongannya tadi adalah 2A. Dari atas ke bawah. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan nilai dari sifat oksidator dalam satu golongan dari atas ke bawah. Tadi kita ketahui bahwa untuk oksidator itu berada pada kuadran 1. Sifat dari kuadran 1 semakin ke atas dan semakin ke kanan, nilainya justru bertambah besar. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah sifat oksidator dalam satu golongan di sini dalam soal contohnya adalah golongan 2A, dari atas ke bawah. Nah, kalau sifat kuadran 1 semakin ke atas dan semakin ke kanan itu semakin besar, kalau dari atas ke bawah berarti kebalikannya, berarti justru semakin kecil. Betul sekali. Nah, sekarang contoh yang lain. Bagaimanakah jari-jari dari satu golongan dari bawah ke atas?
jari-jari dari bawah ke atas. Contoh lain ini contoh 1. Contoh 2, jari-jari dalam satu golongan dari bawah ke atas. Kita tahu bahwa semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu sifat di kuadran 3 adalah nilainya akan semakin besar atau bertambah. Nah, jika dalam satu golongan dari bawah ke atas, berarti kebalikannya jari-jarinya akan semakin kecil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ada dua sifat yang berbeda, yaitu khusus untuk unsur logam dan non-logam. Ada dua sifat yang berbeda kecenderungannya antara unsur logam dan non-logam. Sifatnya apa saja? Yaitu kecenderungan reaktivitas dan kecenderungan titik leleh. Nah, untuk unsur logam semakin ke kiri dan ke bawah akan semakin reaktif. Kemudian untuk non-logam adalah kebalikannya. Selanjutnya untuk kecenderungan titik didih atau titik leleh, unsur logam semakin ke kanan dan semakin ke atas semakin tinggi titik didihnya. Berlaku sebaliknya juga untuk non-logam. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KIS.